Pemirsa Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia telah meminta Amerika Serikat untuk tetap memberlakukan tarif impor 0% bagi produk unggulan asal Indonesia sesuai yang tercantum dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff atau ART. Usulan tersebut disampaikan pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif darurat AS yang diberlakukan sejak tahun lalu. Sementara Presiden AS Donald Trump menyatakan akan mengganti kebijakan yang dianulir tersebut dengan penerapan tarif global sebesar 10%. Alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan. Dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR. Ya, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat dan menyiapkan langkah antisipatif. Sejauh mana dampak pembatalan ini terhadap perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan seberapa kuat posisi tawar Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Bang Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Bang Trubus, selamat petang Bang Trubus. Ini melihat informasi yang baru seperti ini, kira-kira bagaimana posisi Indonesia menurut Bang Trubus? Iya, menurut saya posisi Indonesia tetap kuat dalam hal ini. Perjanjian tarif ini memberikan keuntungan yang besar sebenarnya untuk Indonesia. Setidaknya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tarif maupun non-tarif itu mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Yang kedua bahwa persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri memang relatif siap dalam hal ini menghadapi tarif ini sendiri yang awalnya 19%, kemudian karena ada perubahan kebijakan di internal domestik Amerika sendiri terkait dengan putusan Mahkamah Agung Amerika, yaitu mengenai pembatalan tarif itu sendiri dan sekarang menerapkan 10% misalnya, itu tentu bagi Indonesia sudah siap. Tetapi yang jelas kita produk-produk yang sudah disepakati 0%, kita tetap punya power untuk tetap menegosiasi bahwa itu adalah 0% sehingga semua produk Indonesia yang bisa masuk ke sana, terutama produk-produk unggulan seperti pakaian jadi maupun hasil rajutan yang selama ini mendominasi ekspornya ke Amerika ya sebagai negara tujuan. Nah, ini hal-hal menurut saya sangat penting di mana kemudian tentu pemerintah nanti untuk sektor-sektor lain karena tidak hanya sektor industri pakaian tapi juga yang lain ada 99% itu, maka tentu ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Yang ketiga menurut saya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ini impor perizinan yang kemudian akan dilonggarkan juga, kemudian soal TKDN juga akan dilonggarkan itu sesuai perjanjian, dan itu soal sertifikasi juga ada pelonggaran, ada lembaga yang khusus misalnya untuk alat-alat kesehatan dan makanan itu kan sudah ada FDA di Amerika dan itu masuk ke Indonesia tidak perlu lagi melalui proses sertifikasi lagi. Namun demikian nanti Indonesia juga tetap memberlakukan proses untuk makanan dan kesehatan sertifikasi halal setidaknya itu sebagai bagian yang penting agar ini bisa diterima, dan tentu ini merupakan hal yang sangat krusial di mana kemudian publik Indonesia tidak merespon secara berlebihan terkait dengan kesepakatan ini. Yang terakhir saya memandang bahwa kesepakatan ini memang hal yang penting di mana kemudian Indonesia banyak hal produk-produk yang nantinya harus dibenahi khususnya dalam hal kualitas produk-produk UMKM dan produk-produk industri lainnya yang nantinya juga akan begitu masuk besar ke Amerika dan di sana juga bisa menyebar ke negara-negara lain yang khususnya Eropa yang selama ini banyak mengalami kendala. Nah, itu tentu dengan adanya kesepakatan ini banyak hal yang bisa kita petik, dan disinilah kemudian keuntungan Indonesia bersifat jangka panjang tentu. Kalau jangka pendek ini tentu masih mengikuti perkembangan setidaknya masa waktu 60 hari nanti ke depan ini apakah
situasi perubahan yang terjadi di Amerika tentu bagi kita juga akan mengikuti. Tetapi dengan tarif 19% sebenarnya dan sekarang diturunkan jadi 10%, tentu ini Indonesia akan sejajar dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand dan lainnya yang selama ini sudah mendapatkan tarif yang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Sehingga semua produk nantinya bisa masuk ke Amerika secara leluasa dan ada tarif-tarif 0% yang sangat diharapkan oleh Indonesia khususnya pakaian jadi. Nah, ini juga hal-hal yang tentunya patut dipertahankan gitu loh Mas, sehingga ada power bagi kita untuk meminta kepada produk-produk lain yang juga nanti bisa masuk ke Amerika secara 0% menurut saya Mas. Oke, Bang Trubus, kita coba kita dikotakin dulu sedikit terkait dengan mungkin ini nampaknya internal dari Amerika Serikat sendiri. Apakah dengan keputusan MA ini membatalkan langkah yang memang sudah ataupun perjanjian yang sudah dibuat oleh Presiden Trump sebelumnya termasuk dengan Indonesia seperti itu terkait dengan tarif-tarif ini. Jadi apakah MOU nanti akhirnya harus berubah sesuai dengan keputusan MA-nya Amerika Serikat? Iya, menurut saya ada potensi untuk perubahan-perubahan itu Mas. Karena apa? Karena kebijakan Amerika sendiri kan masih dalam posisi belum pasti gitu, sehingga pemerintah Indonesia malah saat ini masih istilahnya wait and see gitu, menunggu posisinya dengan Amerika sendiri. Akan tetapi kesepakatan awal yang 19% menjadi 10% nanti tetap akan menjadi patokan dan kita tetap pada posisi di mana kemudian yang tarifnya 0% tetap aja 0% gitu, sehingga tidak lagi ada perubahan-perubahan yang lain. Tetapi tentu ini akan kita khususnya misalnya berkaitan dengan ini kesehatan dan makanan, karena ini kan persoalan yang sangat signifikan dalam arti sangat strategis ya, di mana kemudian termasuk elektronik dan digital kan selama ini juga nanti tarifnya ke Indonesia minta 0% juga, itu artinya masuk ke Indonesia secara leluasa tidak ada pajak lagi. Nah, ini juga hal-hal yang harus juga dikaji ulang juga dalam hal ini. Akan tetapi kita lihat bahwa perubahan dari 19% dan adanya pembatalan itu sendiri tentu akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencermati sekaligus bagaimana memastikan bahwa publik di Indonesia itu merespon dengan baik adanya kesepakatan tarif ini, sehingga memberikan nilai positif dan untuk jangka panjang juga memberi keberlanjutan dalam hal industri-industri Indonesia agar tetap bisa kompetitif di tingkat global Mas. Oke, Bang Trubus, kalau begitu strategi jangka panjang apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba ya kejadian ini terulang lagi? Takutnya bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya karena ada kebijakan baru lagi dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ntar berubah lagi seperti itu ke depannya, dan sekarang informasinya bahwa mungkin Trump karena mungkin dia ngambek terus ingin memberlakukan tarifnya 15% jadinya seperti itu statementnya. Jadi bagaimana kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah Bang Trubus? Iya, menurut saya pemerintah tetap pada komitmen kesepakatan awal, karena memang kita sepakat awal kan 19%. Bahwa nanti di dalam ada perubahan, itulah ada potensi bagi kita untuk negosiasi lagi gitu. Dari dalam hal ini kita tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di Amerika, sebagai dinyatakan oleh Presiden bahwa Presiden tetap siap dalam Indonesia menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika. Memang ini akan kita lihat bagaimana dari waktu ke waktu, hari ke hari perubahan-perubahan ini yang dimana kemudian Indonesia harus dalam posisi ya menunggu ya wait and see, dan tetapi juga memantau perkembangan-perkembangan itu dan segera mengikuti langkah-langkah berikutnya, di mana kemudian perjanjian yang sudah ada ini bisa berpotensi untuk dirubah gitu ya, sehingga tidak menimbulkan satu ketidakpastian, karena ini situasinya kan menjadi sangat kritis bagi Indonesia karena perubahan-perubahan di Amerika yang begitu cepat gitu, dari awalnya 10 berubah lagi 15 gitu loh Mas. Jadi ini kan hal-hal yang perlu kita antisipasi gitu. Baik, terima kasih Bang Trubus atas diskusi singkatnya. Kita tunggu bersama pergerakannya ke depan. Selamat petang Bang Trubus. Selamat petang, sama-sama.